Jangan pernah harap bisa viral kalau isi konten kamu cuma order via WhatsApp atau cek link di bio. Ini kesalahan konten kreator pemula yang bikin mereka kehilangan followers. Seperti apa detailnya? Yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, jadi video kali ini gue akan membahas tentang salah satu konsep yang disebut dengan the rule of third gitu ya. Jadi sini penjelasannya, the social media rules of third atau aturan sepertiga media sosial adalah strategi untuk menyeimbangkan konten media sosial agar tidak melulu berisi promosi jualan yang membosankan gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang kuat dengan audiens, bukan sekedar mengejar penjualan instan gitu ya. Jadi gitu ya, ini buat para konten kreator pemula nih ya, tunjuk tangan siapa yang setiap kali posting pasti ada isi jualan atau bahkan setiap kali posting itu isinya jualan semua gitu ya. Nah itu gak heran kenapa orang-orang gak mau follow atau mungkin kita kehilangan followers banyak. Kenapa? Ya karena setiap kali kita posting itu isinya jualan. Nah dengan menggunakan konsep ini yang disebut dengan the rule of third, kita bisa tetap jualan tapi kita juga bisa tetap memberikan value gitu ya, sehingga orang-orang gak bosan dan juga orang-orang tetap mau follow kita dan tetap mau subscribe lah ke konten-konten yang kita bikin gitu ya. Nah, jadi di the rule of third ini itu terbagi menjadi 3 bagian utama ya. Kalau kita lihat grafiknya, di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah share or curated content gitu ya. Habis itu berikutnya ada engaging with the followers. Yang ketiga adalah promotional content. Jadi setiap kali kita bikin konten, kita bisa mengkategorikan atau mengklasifikasikan konten. Setiap konten yang kita bikin itu ke dalam 3 kategori utama itu. Jadi konten pertama bikin tentang sharing tentang informasi. Konten kedua engaging with audience, follows gitu. Yang ketiga tentang promotional content. Jadi kita bikin konten lagi soal promosi gitu ya. Jadi kayak gitu. Kita bisa bikin 3 klasifikasi itu 3 konten kategori sekaligus sehingga si orang-orang followers kita tuh nggak bosan sama kita gitu ya. Habis itu berikutnya sekarang kita langsung aja masuk ke dalam pendalamannya. Jadi rule 1 gitu ya. Jadi seperti bagian pertama adalah berbagi konten atau melakukan konten sharing. Ini udah pasti ya, setiap kreator pasti melakukan yang namanya atau melakukan pembuatan konten atau juga melakukan konten sharing. Gue baru aja tahu tentang ini loh dan menurut gue begini loh, itu disebut dengan sharing konten atau konten sharing. Nah di sini ada penjelasannya. Yang pertama jadi pada saat kita melakukan content sharing itu ada 2 tipe ya. Kita bisa acting as content curator atau kita bisa acting as expert yang bikin konten kita sendiri. Penjelasannya seperti apa? Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa acting as content curator. Maksudnya gimana? Sini ada penjelasannya. Dalam dunia pemasaran ini sering disebut dengan kurasi konten gitu atau content creation. Konsepnya bukan sekedar reposting atau menyalin karya orang lain, melainkan bertindak sebagai filter atau penyaring bagi audiens Anda. Misalnya ya, bayangkan Anda adalah seorang kurator museum. Anda tidak melukis semua lukisan yang ada di museum tersebut, tetapi Anda memilih lukisan terbaik dari pelukis lain untuk dipamerkan agar pengunjung mendapatkan pengalaman terbaik gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan proses content creation. Misalnya kalau kita sebagai seorang museum gitu kan, kurator museum, misalnya kita bisa bilang, oh lukisan A bagus, lukisan B bagus, lukisan C kayaknya nggak bagus deh. Kita pilih yang Z aja. Jadi A, B sama Z gitu ya. Nah, dengan cara kita melakukan seperti itu, audiens akan jadi lebih terfilter informasinya gitu ya. Jadi kita ambil informasi-informasi yang bagus aja, lalu kemudian kita bisa sharing ke audiens. Jadi kayak gitu ya. Itu dimaksud dengan proses melakukan kurasi konten seperti itu, sehingga kita bisa punya konten baru lagi kayak begitu ya. Nah, di sini ada jenis konten dan juga manfaat psikologisnya. Yang pertama, kalau misalnya kita sharing konten tentang berita terbaru dan tren industri, misalnya kita sharing tentang algoritma terbaru tentang konten sosial media gitu kan. Nah, manfaat psikologisnya buat orang-orang atau audiens yang nonton itu adalah mereka akan rasa FOMO-nya mereka tuh akan hilang gitu, dan kita akan punya otoritas di sana. Jadi maksudnya gimana? Nah, meredakan ketakutan audiens akan tertinggal atau fear missing out. Anda dianggap sebagai radar atau expert lah ya, yang akan menjaga mereka tetap aman dan up to date tentang informasi terbaru atau teknologi terbaru. Jadi kalau misalnya kita niche aja, misalnya tentang teknologi terbaru, berarti setiap kali kita ada teknologi terbaru maka kita akan bahas. Nah, orang-orang akan follow kita. Kenapa? Karena mereka pengen dapat informasi terbaru tentang suatu teknologi tertentu gitu kan. Jadi mereka nggak ngerasa FOMO lagi. Nah itu tujuannya mereka
subscribe ke kita. Jadi kalau kita mau naikin subscriber atau naikin followers tinggi, itu pasti kan adalah either kita ini tadi ya kita sebagai acting as a content curator, atau kita bikin original content kita sendiri. Nanti gue jelasin lagi yang original content. Jadi ini manfaat psikologisnya, dan kalau misalnya tipe-tipe jenis konten yang kita bisa bagikan di sosial media ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ini ada cara untuk bisa melakukan content sharing dengan cara yang benar. Jadi ada 3 caranya. Yang pasti adalah pada saat kita ngebagiin konten orang lain, pastikan adalah selalu berikan kredit. Jadi berikan sumber utamanya. Oh, gue bikin konten ini terinspirasi dari A. Oh, gue bikin konten ini sumbernya dari B, dan seterusnya. Jadi kayak gitu ya, selalu berikan kredit. Tujuannya apa? Supaya kita tidak dianggap sebagai seorang plagiat ke konten gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tambahkan perspektif Anda ya, kasih the spin-nya. Misalnya, oh gue ketemu nih informasi kayak begini, kayak menurut gue nggak bagus karena ini deh, tapi ada bagusnya juga loh karena ini. Nah kayak gitu ya. Jadi kita bisa juga kasih the spin-nya kayak gitu ya. Jadi salahnya di mana, benernya di mana. Lalu kemudian berikutnya juga kita bisa acting as a resource hub gitu ya. Jadi kan akun Anda tempat orang pergi ketika mereka tidak punya waktu untuk mencari informasi sendiri. Anda yang akan mencarikan untuk mereka. Misalnya ada teknologi terbaru tentang AI yang informasinya tuh ada 2 jam gitu ya. Conference nih 2 jam. Atau sesederhana kayak update terbaru iOS Apple gitu kan. iOS handphone gitu kan. Operating systemnya Apple. Itu kan ngobrolnya kan 1,5 jam ya, speechnya gitu kan. Worldwide Developer Conference atau WWDC kan 1,5 jam gitu kan. Nah kita sebagai seorang content creator, kita bisa jadi curator konten. Jadi instead of bikin konten secara original, kita bisa mensummarikan atau menyimpulkan kira-kira dari 1,5 jam ini buat kita market Indonesia bagusnya apa sih, kayak begitu. Kita bisa bikin model-model ala-ala kayak begitu ya. Jadi acting as a resource hub itu juga bisa dilakukan. Jadi daripada mereka nonton Worldwide Developer Conference gitu yang 1,5 jam, ya mendingan gue nonton sini aja cuma 5 menit, gue dapat informasi terbarunya apaan. Jadi kayak gitu ya. Itu acting as a content curator gitu. Kayak gitu, content curator. Habis itu berikutnya juga di sini ada yang sebut juga kita kalau misalnya kita mau bikin original content, misalnya teman-teman adalah seorang expert dalam bidang apa, kita juga bisa gitu kan membagikan konten original yang kita tulis sendiri. Nah ini ada penjelasannya. Jika content sharing adalah tempat untuk membangun koneksi, maka original content adalah tentang untuk membangun identitas dan otoritas kita sebagai seorang expert gitu ya. Jadi ini adalah konten yang Anda buat sendiri dari nol, bisa berupa tulisan, blog, video tutorial, infografis buatan sendiri, atau studi kasus pribadi gitu ya. Jadi keunggulan utama membuat original content adalah yang pertama, kita pasti membangun brand voice ya. Jadi kita punya brand sendiri. Oh ini orang adalah orang yang jago soal A, soal B, soal C, dan seterusnya kayak gitu-gitu ya. Jadi kita bisa bikin brand kita sendiri kalau kita nulis konten original kita sendiri. Yang kedua adalah kontra penuh atas pesan. Jadi kita bisa menyampaikan apapun yang kita mau gitu kan, karena konten ini adalah konten original buatan kita sendiri. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah aset jangka panjang. Ini bisa untuk SEO. Jadi kita bisa bikin lalu kemudian akan terus masuk ke dalam pencarian Google gitu. Yang keempat adalah disukai algoritma. Jadi kalau kita bikin fresh content, nggak cuman bikin konten-konten spinner doang. Jadi misalnya kayak tadi WWDC, bikin summary-nya atau kesimpulannya segala macam kayak begitu, itu kan kayak cuman konten spinner. Ada yang di sini berubah jadi segini, ada yang gede lagi berubah jadi segini, atau ada multiple resources segala macam kita ramu jadi satu konten. Nah tapi bedanya adalah kalau misalnya kita bikin original content yang benar-benar kita nulis sendiri segala macam, kayak misalnya gue nggak bahas tentang masalah teknologi segala macam, gue nggak bahas tentang AI segala macam kayak begitu-gituan, yang benar-benar gue tulis sendiri, nah itu akan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Itu kontennya akan sangat fresh dan akan sangat disukai sama algoritma. Jadi kalau teman-teman kalau punya expertise sendiri gitu kan, ya mungkin bisa nulis konten kita sendiri gitu ya, instead of cuman jadi content curator doang. Lalu kemudian di sini ada perbedaannya antara dampak original dan juga versus shared. Nah di sini ada beberapa aspek kayak misalnya fokus utamanya, biaya dan usahanya, resiko dan tujuan utamanya, tujuan akhirnya. Jadi teman-teman mungkin bisa pause dan baca sendiri ya, biar gue nggak kepanjangan ngejelasinnya. Tapi intinya adalah seperti ini gitu. Oke, terus itu adalah bagian pertama ya. Jadi pada saat ini yang paling common sebenarnya sih, kalau kita sebagai seorang content creator, kita udah pasti kan sharing sesuatu gitu kan. Entah itu cerita tentang diri kita sendiri segala macam original, atau kita bercerita tentang orang lain gitu, atau bercerita tentang informasi lain, disebut dengan content creation tadi gitu ya. Itu adalah salah satu fase pertama gitu ya, yang disebut dengan content sharing. Yang kedua adalah
percakapan dan interaksi ini adalah sesuatu hal yang jarang orang coba untuk bikin kontennya. Jadi misalnya di sini ya, ini adalah elemen yang paling sering diabaikan namun merupakan nyawa dari media sosial. Konsep dasarnya adalah mengubah pola berpikir broadcasting seperti TV radio yang hanya bicara satu arah menjadi networking seperti acara reuni dan pesta di mana terjadi dialog dua arah. Tanpa bagian ini, akun Anda hanyalah papan pengumuman mati, bukan sebagai sebuah komunitas kayak gitu ya. Jadi menurut gua sesuatu hal yang thrive gitu ya, konten kreator yang benar-benar bisa bertahan gitu kan sampai lama, itu adalah konten kreator yang bikin komunitas di dalamnya, bukan cuman sharing sesuatu doang. Kayak misalnya, oh gue jago ini nih, gue sharing cepret, udah selesai, ya udah gitu kan. Nah, ketika ada update terbaru lagi dan dia nggak update gitu kan, ya udah selesai, orang nggak mau ngikutin lagi. Tapi kalau dia bikin community, bikin sebuah jaringan, bikin sebuah network di dalam sosial medianya dia, maka orang-orang akan, meskipun gitu ya dia nggak update segala macam, masih agak telat update-nya segala macam, orang-orang tetap akan saling membantu satu sama lain gitu ya. Kalau misalnya ada yang susah segala macam, mereka akan saling membantu satu sama lain kayak begitu. Itu disebut dengan networking. Jadi kalau kita mau bertahan di dunia sosial media sekarang saat ini gitu sebagai seorang kreator, pastikan adalah kita membangun sebuah komunitas di dalamnya gitu ya. Jadi itu. Dan pastikan ini ada konten-konten juga yang berhubungan dengan conversation atau sebuah diskusi, sebuah jaringan komunikasi antar setiap orang yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah ini ada dua perspektif ya. Kita bisa melakukan atau membuat sebuah konten yang yang berhubungan dengan interaksi atau conversation itu dengan cara yang pertama adalah kita engage dengan audiensnya, melibatkan audiens. Ini adalah tindakan aktif Anda sebagai seorang pemilik akun. Fokusnya adalah bagaimana Anda merespon audiens dan membuat mereka merasa dilihat dan didengar. Ini tentang menjadi tuan rumah yang ramah gitu ya. Ini kita bisa lakukan either kita ada orang komen terus kita bales, atau kita komentar di YouTube orang, itu juga bisa lakukan. Tapi buat gue pribadi, daripada lu capek-capek komentar di YouTube orang dan orang dapat benefit, mendingan lu fokus deh setiap orang yang komentar di channel lu gitu, lu balas dengan cara yang benar gitu ya. Nah, di sini ya, kita bisa melakukan beberapa teknik atau strategi-strategi yang bisa kita pakai. Misalnya teknik bertanya balik gitu ya. Mengubah jawaban pasif menjadi pertanyaan terbuka untuk memperpanjang diskusi. Ya, jangan hanya bilang misalnya terima kasih segala macam gitu kan. Kalau ada yang nonton, "Bang, terima kasih videonya segala macam bla bla bla." Jangan cuma bilang, "Oh iya, oke, sama-sama bla bla bla" kayak gitu. Tapi kita bisa juga bilang misalnya gitu kan, kayak, "Oh, terima kasih ini bla 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 Bang, videonya bagus" gitu. Terus habis itu, "Oh iya, sama-sama, kira-kira di dalam video ini yang menurut lu kesusahan di mana sih, yang menurut lu kira-kira lu nggak ngerti atau lu suka itu di bagian mana," kayak begitu. Kita bisa juga bikin model yang seperti itu ya. Jadi contoh dan tips praktisnya itu seperti itu. Nah, ini mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri. Ada beberapa contoh-contoh lainnya, apresiasi publik dan seterusnya. Habis itu berikutnya di sini juga ada tingkatan interaksi dan dampak emosionalnya. Jadi kalau kita ngebales gitu kan, kalau kita ngebales komentar orang di dalam sosial media kita, itu ada beberapa poinnya di sini. Yang pertama adalah kalau kita level pasif. Jadi kalau misalnya ada orang ngasih like doang gitu kan, artinya adalah kalau ada orang komen terus kita kayak cuman nge-like doang, itu dampak pada audiensnya adalah adminnya ngelihat komentar gua, ya udah selesai kayak gitu doang. Jadi itu dampak pasifnya. Nah, yang kedua adalah level reaktif, membalas dengan emoji atau ucapan terima kasih gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan ini, maka orang-orang audiensnya akan berpikir kayak adminnya sopan dan responsif. Jadi itu maka mereka juga mau follow segala macam dan mau komentar terus berikutnya. Itu yang kedua. Level 3 adalah conversational, membalas dengan kalimat lengkap menyebut nama mereka. Ini juga salah satu teknik yang bisa kita pakai juga. Misalnya ada orang komen, kita bisa komen, "Terima kasih sudah komen Joni, ya ditunggu feedback selanjutnya." Atau kira-kira misalnya dibilang, "Oh iya, gue suka sama video lo Bang," atau misalnya gitu, "Terima kasih sudah komen Joni, oh iya bagus videonya, kira-kira yang mana ya yang bagus, bagian mana yang Joni suka," kayak gitu. Nah, nanti dia akan komentar lagi bla 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 banyak segala macam kan. Jadi kayak begitu. Itu kalau bentuknya adalah conversational, maka wah dia ingat dan peduli nama gue. Kalau namanya dipanggil, orang-orang juga akan, wah dia ingat sama gue dan peduli sama gue kayak gitu. Jadi itu dampak positifnya. Habis itu berikutnya di sini yang level deepnya adalah bertanya balik dan memberikan solusi spesifik yang personal. Misalnya ada orang nanya tentang sesuatu, lalu kita jelasin lagi secara detail sampai kasih resources segala macam. Nah, itu biasanya akan membantu orang jadi lebih ingat kita dan mau terus follow kita dan mau nonton video kita secara terus menerus. Jadi itu ya. Teknik satunya adalah engaging with your audience via komentar. Itu ya. Jadi kalau dari sosial media kita bisa melakukan ini, dan ini beberapa contoh dampak-dampaknya.
Habis itu berikutnya sini ada juga namanya adalah perspektif kedua adalah encouraging conversations atau mendorong percakapan. Ini adalah strategi konten, fokusnya adalah bagaimana Anda mendesain sebuah postingan, entah itu video, entah itu slide, gambar di sosial media kita agar audiens gatal ingin berkomentar. Banyak akun sepi bukan karena kontennya jelek, tapi karena kontennya tertutup, tidak memancing respon gitu ya. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya di sosial media kita itu tidak ada yang komen, tidak ada yang nge-like, cuman orang nonton doang segala macam, interaksinya sedikit, maka algoritma juga nggak terlalu suka nih untuk mempromosikan konten-konten kita gitu ya. Ini udah gue bahas di video sebelumnya, itu yaitu yang tentang algoritma. Bagaimana caranya suatu video atau suatu konten itu bisa terus dipromosikan sama algoritma. Bagaimana caranya itu ada sistem poinnya. Salah satunya adalah dengan cara orang berkomentar banyak atau berdiskusi banyak di dalam konten tersebut. Nah itu algoritma suka tuh nge-push segala macam. Nah jadi untuk bisa bikin gitu kan konten-konten kita jadi lebih viral segala macam, pastikan adalah kita membuat konten kita, membuat postingan kita encouraging untuk conversations kayak gitu ya. Nah ini adalah salah satu klasifikasi atau tipe lagi konten yang kita bisa buat untuk engaging atau encourage orang untuk bisa mau mendorong percakapan kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada beberapa taktiknya, ada beberapa caranya untuk bisa bikin orang tuh mau gitu, mau komen gitu. Caranya gimana? Yang pertama kita bisa pakai yang namanya adalah open ended question. Jadi menghindari jawaban satu kata yang memancing diskusi, tapi memancing diskusi mendalam gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, gua ngebahas misalnya tentang AI, artificial intelligence gitu ya. Terus habis itu kayak ini gua jelasin A B C D E F G H I J K L M N gitu kan. Terus habis itu jadi menurut kalian di antara dari A sampai N ini kira-kira kalian tuh pilih yang mana kayak gitu ya. Jadi kayak begitu ya. Oh gue pilih ini terus kenapa? Nanti kan nah kata kenapanya ini yang bisa ngebuat mereka jadi lebih banyak diskusi segala macam. Nah semakin banyak diskusi segala macam, semakin konten kita akan terus didorong sama algoritma untuk bisa terus jadi viral kayak gitu. Nah ini polarisasi, ini mungkin ada banyak lagi ya teknik-teknik. Gue akan bacain satu-satu, ini banyak banget ya ini di sini. Jadi ini mungkin bisa di pause dan dibaca sendiri lah yang ada di sini ya. Habis itu berikutnya di sini juga ada namanya adalah transformasi konten dari pasif ke pemicu obrolan. Jadi misalnya teman-teman punya jenis kontennya jenis konten awalnya adalah pasif atau broadcasting. Ini produk kopi terbaru yang enak gitu ya. Lalu kemudian diubah menjadi pemicu percakapan, conversation starter. Misalnya teman-teman itu tim kopi yang mana ya? Tim kopi susu apa tim kopi hitam? Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tim kopi hitam, komentar di kolom komentar di bawah kayak gitu ya. Jadi melakukan perbandingan kopi kayak gitu ya. Jadi tujuannya apa? Fungsinya adalah untuk bisa orang membuat conversational di dalam video kita, di dalam konten kita. Semakin banyak orang komen, semakin banyak juga orang-orang yang kemudian akan semakin banyak juga algoritma akan mendorong konten kita untuk semakin viral gitu ya. Itu. Nah, mengapa ini bekerja? Memberikan pilihan identity triggers bagi audiens kita dan seterusnya. Balik lagi ya, ini materinya banyak. Mungkin bisa di-post sama teman-teman sendiri dan baca sendiri lah yang ada di sini ya. Habis itu berikutnya di sini ini adalah rule keduanya. Rule ketiganya adalah baru kita melakukan promosi gitu ya. Promosinya juga jangan lupa. Misalnya kita punya jualan produk apa, kita jualan jasa apa, kita jualan produk digital misalnya segala macam. Kita juga bisa melakukan promosi. Jadi bikin 3 konten utama. Pertama sharing konten informasi yang bermanfaat. Kedua sharing konten yang conversational atau yang mengundang interaksi. Yang ketiga baru melakukan promosi. Sehingga konten kita ini orang-orang gak unsubscribe kita. Nah detailnya kalau untuk yang promosi ini adalah bagian dimana kita melakukan the ask atau permintaan. Setelah Anda memberi nilai melalui edukasi dan membangun hubungan lewat interaksi, ingat ya, Anda memberikan nilai melalui edukasi. Jadi yang pertama adalah memberikan value itu ya tadi ya, sharing konten, memberikan nilai melalui edukasi, lalu kemudian membangun hubungan lewat interaksi, barulah kemudian kita bisa minta, bro, kalau lo tertarik pengen belajar lebih dalam tentang AI, kalau lo tertarik pengen belajar lebih dalam tentang pembuatan konten, lo bisa beli kursus gue yang ada di link di deskripsi di bawah. Kayak begitu. Jadi kita bisa melakukan hal itu gitu ya. Tapi itu bikin satu dedicated konten sendiri yang berhubungan tentang itu kayak begitu ya. Nah, di sini kurang lebih gitu ya. Memahami spektrum promosi hard sell dan versus soft selling. Ini ada 2 teknik ya. Pada saat kalau kita belajar tentang marketing gitu kan, itu ada 2 teknik. Yang pertama adalah hard sell dan juga adalah soft selling gitu ya. Jadi banyak orang takut berjualan karena tidak ingin terlihat agresif. Padahal promosi memiliki spektrum. Anda tidak harus berteriak diskon. Berikut perbedaannya. Jadi di sini ada yang namanya hard selling dan juga ada soft selling. Jadi ini penjelasan konsepnya. Kalau hard selling itu promosi yang terus-menerus mendesak dan fokus pada transaksi instan. Pesannya sangat jelas. Beli sekarang,
sebelum terlambat, apa namanya, check out sekarang dan seterusnya. Itu kata-kata yang selalu kayak gitu. Nih contoh penerapan kayak flash sale 24 jam dari sekarang, diskon 50% untuk semua kelas AI. Klik link di bio sekarang sebelum harga naik. Itu yang disebut dengan hard selling ya. Lalu kemudian di sini ada namanya juga soft selling. Kalau soft selling atau jualan halus adalah promosi yang dibungkus dengan cerita atau edukasi. Produk Anda diposisikan sebagai solusi dari masalah yang baru saja diceritakan. Nah, dengan menggunakan rule of third ini, itu sebenarnya ala-ala lebih soft lagi, lebih soft selling lagi gitu. Kita bisa bilang gitu kan, kalau kita mau bikin konten yang soft selling gitu kan di konten promosional kita ini, itu kita bisa bilang kayak begini. Dulu saya menghabiskan 5 jam untuk edit video. Sejak pakai tools ini cuma butuh 15 menit kalau mau coba 15 menit. Kalau mau coba workflow yang sama, cek link yang ada di deskripsi di bawah. Itu juga bisa kita bikin konsep apa namanya promosinya bentuknya kayak gitu, soft selling. Nah, tapi di sini juga ada juga konsep lainnya juga pada saat kita mau membuat sebuah konten promosional. Itu adalah namanya nurture promotion gitu atau promosi edukatif. Nah, ini konsepnya adalah mengajak audiens ke tahap selanjutnya tanpa meminta uang, lead magnet gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin yang disebut dengan lead magnet untuk bisa mendapatkan informasi dari audiens kita. Misal contohnya kayak di sini. Saya baru aja buat ebook gratis tentang 10 prompt ChatGPT terbaik. Mau tahu, mau dapetin ebooknya, komen mau, nanti gue DM linknya. Itu juga bisa kita lakukan untuk bisa nurturing promotions gitu ya. Jadi kita nggak secara langsung melakukan promosi gitu kan apa yang kita punya, tapi secara melipir dulu untuk bisa mendapatkan sales dari sana atau conversions dari sana. Itu disebut dengan hard sell, soft sell dan juga nurture promotion gitu ya. Nah, di sini ada anatomi promosi yang efektif atau checklistnya. Yang pasti adalah hook, masalahnya harus jelas. Yang kedua adalah transformasinya, ada handling objections, ada CTA yang jelas juga ya. Di sini ada beberapa contohnya, mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri ya, lebih jelasnya ya. Mulailah misalnya dengan masalah spesifik, hasil akhir, keraguan dan seterusnya ya. Mungkin nanti gua kalau masalah untuk pembuatan konten promotions nanti gua akan bikin lagi video selanjutnya. Kalau teman-teman tertarik, jangan lupa nanti subscribe. Nanti gue akan jelasin lebih dalam soal cara bikin konten promosi yang nggak bikin orang tuh ngerasa kayak risih gitu ya. Gimana caranya? Nanti gue jelasin di video berikutnya ya. Nah, habis itu berikutnya di sini ada yang namanya adalah strategi agar promosi tidak lihat spammy. Ini masih sama yang kayak di atas. Ini teknik-tekniknya ada prinsip Pareto, ada rotasi format konten, ada fokus pada WIIFM, what if dan seterusnya gitu ya. Habis itu urgency dan scarcity, habis itu ada storytelling dan bercerita bagaimana caranya suatu produk segala macam itu bisa menjadi sebuah solusi dan seterusnya bisa orang-orang menjadi tertarik dari produk tersebut. Nah, itu ya. Jadi disebut dengan storytelling ya. Dan ini adalah cara-cara untuk bisa melakukan promosi gitu. Jadi kita bisa membuat sebuah konten promosi ya dengan menggunakan teknik-teknik atau konsep-konsep yang gue jelasin di sini gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan the rule of third. Jadi bagaimana caranya kita bisa membagi konten-konten kita ke dalam 3 kategori atau 3 klasifikasi utama ya. Tadi itu memberikan value melalui edukasi. Yang kedua, kalau dia udah dapat value-nya, udah tertarik, lalu kemudian kita bisa engage untuk conversation supaya orang ngobrol satu sama lain. Yang ketiga, baru kita bisa membuat media promosinya. Kita bisa bikin video tentang promosi produk kita apaan. Jadi itu disebut dengan the rule of third gitu ya. Nah, itu sih yang itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya. Ini masih berhubungan juga dengan ini konten ini berhubungan dengan salah satu video juga dari Ali Abdal juga sih yang dia ngebahas tentang the rule of third. Dan juga ini ada satu kreator Indonesia juga yang ngebahas ini ya, itu namanya Rama Satya kalau nggak salah, yang bikin konten 7 jam kalau nggak salah. Gue nonton dari situ dan gue dapet nih the rule of third ini gitu ya. Kalau teman-teman tertarik nanti mungkin bisa cek linknya si Rama Satya gitu ya, karena gue dapet informasi ini dari dia dan itu benar-benar dia bagus sih bikin kontennya di sini gitu ya. Oke, paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Terus itu ada website gue, ada kalau teman-teman suka sama videonya jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus itu ada website gue juga di agunsur.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa luar sana ya. Thank you sudah nonton. Oke, bye.